Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa ibu selalu mengingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan berjaga jarak jika kalian berada di luar rumah, dan selalu menjaga kesehatan kalian ya. Anak-anak, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan kita awali dengan berdoa, semoga Allah melindungi dan meridhoi kita dimanapun kita berada. Anak-anak, video pembelajaran hari ini atau video pembelajaran ini jangan kalian skip atau kalian lewati, harus kalian saksikan dari awal hingga akhir, karena di video pembelajaran ini berisikan pemaparan materi yang akan kalian pelajari dan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa kalian pun harus mengisi absen ya, yang telah diberikan melalui link Google Form ya. Jadi ibu telah memberikan link absen, link untuk kalian mengisi absen kehadiran kalian. Jika kalian tidak mengisi kehadiran kalian di link tersebut, maka kalian dinyatakan tidak hadir atau tidak mengikuti pembelajaran ini ya, sehingga akan mempengaruhi nilai absensi kalian. Jadi jangan lupa untuk mengisi absen di link yang telah diberikan dan mengikuti video pemaparan materi ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa juga kalian kerjakan tugas yang diberikan atau yang berada di video ini. Oke anak-anak, kita lanjut aja ke video atau ke pemaparan materi yang akan ibu jelaskan ya. Selamat menyaksikan dan tetap semangat belajar dari rumah. Ya anak-anak, IPS hari ini telah masuk ke bab 2 ya, tentang interaksi sosial dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Di mana bab 2 ya, materi yang akan ibu paparkan yaitu materi mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran kita di bab ini atau di materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian mobilitas, mengklasifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial, menjelaskan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas, lalu mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas, dan terakhir menganalisis dampak mobilitas sosial. Di materi mobilitas sosial ya, ada submateri yang akan kita bahas atau yang akan ibu paparkan. Yang pertama ada pengertian mobilitas sosial, yang kedua bentuk-bentuk mobilitas sosial, ketiga faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, dan keempat yaitu saluran-saluran dan dampak dari mobilitas. Namun di video pembelajaran hari ini yang akan ibu paparkan hanya tiga submateri, yaitu pengertian, bentuk-bentuk, serta faktor pendorong dan penghambat. Anak-anak, pengertian dari mobilitas sosial, di mana mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak gerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Ya, jadi maksud dari mobilitas sosial adalah seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran ya tanpa mengalami perubahan kedudukan. Jadi mobilitas sosial di sini adalah perpindahan kedudukan atau status sosial seseorang. Ya, anak-anak, selanjutnya yaitu dalam mobilitas sosial ada bentuk-bentuknya. Ya, ada bentuk mobilitas vertikal maupun mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke
kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi yaitu social climbing maupun turun ke tingkat lebih rendah yaitu social sinking. Sosial vertikal ke atas ya, maksud Ibu social climbing atau mobilitas vertikal ke atas yaitu mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya status orang ya dari rendah ke atas ke status sosial yang lebih tinggi. Maksud dari social climbing adalah perpindahan status sosial ya, atau peningkatan status sosial yang tadinya kedudukannya dia rendah lalu dia naik status sosialnya gitu. Itu namanya mobilitas vertikal ke atas, adanya peningkatan status sosialnya atau kedudukan sosialnya. Ya, contohnya dari social climbing ya atau vertikal ke atas. Contohnya gini, jika ada seseorang karyawan ya, dia karyawan ini bisa dikatakan karyawan yang ulet kerjanya, terus dia memiliki prestasi yang baik di perusahaannya. Lalu dia mengalami mobilitas vertikal ke atas, yaitu dia ditunjuk sebagai manajer oleh sebuah perusahaan. Nah, itu jadi adanya perubahan status kedudukannya. Yang tadinya dia karyawan biasa, lalu dia naik jabatannya menjadi manajer. Nah, itulah contoh dari mobilitas vertikal ke atas. Ya, peningkatan status sosialnya yang tadinya rendah jadi tinggi gitu. Selanjutnya di sini ada mobilitas vertikal ke bawah ya atau social sinking yang merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang ya. Jadi dia mengalami penurunan statusnya. Yang tadinya mungkin dia di atas kedudukan statusnya, lalu dia bisa turun karena ada suatu sebab atau satu hal yang mengakibatkan dia turun dari kedudukan di atasnya itu. Nah, social sinking dapat terjadi karena berhalangan melaksanakan tugas atau memasuki masa pensiun, turun jabatan atau dipecat di sebuah perusahaannya. Nah, jadi social sinking adalah pergerakan atau perubahan status sosial dari atas ke bawah ya, yang sudah Ibu katakan tadi. Contohnya tadi di mobilitas vertikal ke atas ada seorang karyawan yang berprestasi lalu dia diangkat menjadi manajer. Nah, kalau di mobilitas vertikal ke bawah, contohnya karyawan tadi udah diangkat menjadi manajer, ya kan? Dia sudah memiliki kedudukan tinggi. Tapi ternyata saat dia ditunjuk sebagai manajer, berarti dia melakukan korupsi di perusahaan tersebut, gitu. Lalu dia dipecat, sehingga dia mengalami perubahan status sosialnya, bukan sebagai manajer lagi, tapi mungkin bisa jadi menjadi karyawan biasa atau menjadi OB gitu. Jadi berubah kedudukan status sosialnya dia. Ya, anak-anak, itulah mobilitas vertikal ya. Dimana mobilitas vertikal tadi ada vertikal ke atas dan ada vertikal ke bawah. Vertikal ke atas berarti kedudukan sosialnya naik atau mengalami peningkatan. Namun, mobilitas vertikal ke bawah berarti mengalami penurunan kedudukan sosialnya. Selanjutnya ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Nah, jadi dia hanya berpindah tempat, ya. Dia perpindahan status sosialnya dalam lapisan sosial yang sama. Nah, mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Ya, tidak terjadinya perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Jadi dia hanya berpindah tempat saja, namun kedudukannya dia tetap sama gitu. Contohnya gimana? Contohnya misalkan ada seorang karyawan, kita bilang Pak Budi. Ya, Pak Budi karyawan di sebuah perusahaan. Namun dalam jabatan dia sebagai karyawan, dia dipindah tugaskan ke, tadinya dia bertugas di daerah Bekasi. Nah, dia dipindah tugaskan oleh pihak perusahaan ke daerah Jakarta, ke kantor barunya lah gitu. Di Jakarta dia tetap sebagai karyawan
kantor gitu, tetap sama jabatannya dengan kantor yang lama dengan kantor yang baru. Itu namanya mobilitas horizontal, adanya perpindahan namun di lapisan yang sama atau sederajat. Contoh lainnya, misalkan ada seorang guru, kita sebut Pak Indra. Ya, Pak Indra pindah ke sekolah lain. Tadi dia mengajar di sekolah SMP 1 misalkan, terus dia pindah ke SMP 2 gitu. Jadi pindah tugaskan. Namun dia tetap menjadi guru di sekolah tersebut. Gitu ya. Anak-anak, itu namanya mobilitas horizontal, lapisan sosial yang sama. Ya anak-anak, tadi adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Di sini akan Ibu tampilkan sebuah contoh video mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, kalian amati video tersebut dan kalian tebak kira-kira video tersebut menampilkan contoh mobilitas vertikal atau horizontal. Jika vertikal, dia vertikal ke atas atau social climbing, ataupun social sinking, yaitu mobilitas vertikal ke bawah. Jadi Ibu harapkan kalian dapat menyimak video tersebut dengan baik. Ya, bagaimana anak-anak tayangan dari video contoh bentuk mobilitas tersebut? Kira-kira apa jawabannya? Ya, dulu dia seorang kuli bangunan, sekarang menjadi manajer di sebuah perusahaan. Berarti dia mengalami mobilitas vertikal ke atas ya, atau social climbing. Nah, itulah contoh mobilitas sosial. Selanjutnya yang akan Ibu paparkan yaitu faktor pendorong mobilitas sosial. Di sini ada faktor struktural, ada faktor individu, ada faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Baik, yang akan Ibu paparkan pertama yaitu faktor struktural. Faktor struktural adalah jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Jadi maksudnya gimana faktor struktural ini? Jika dilihat di struktur masyarakat Indonesia
memiliki struktur yang terbuka, sangat terbuka. Ya, tidak ada batasan, tidak ada sistem kasta. Di mana orang ya yang memiliki keuangan menengah dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya bahkan menjadi presiden. Gitu, ya. Misalkan ada seseorang yang merupakan anak dari keluarga yang kurang mampu gitu. Nah, jangan berkecil hati walaupun kita dalam keadaan ekonomi yang sedang katakan minim. Ya, banyak contoh tokoh Indonesia yang berasal dari keluarga kurang mampu, namun mereka tetap, atau kita ya anak-anak, kita dapat mengajar cita-cita setinggi-tingginya karena mobilitas masyarakat Indonesia bukan berdasarkan keturunan, melainkan prestasi gitu. Jadi gini loh maksudnya, faktor struktural. Kita bisa mengalami mobilitas sosial di mana di Indonesia kita sangat terbuka sistem mobilitas sosialnya. Kita dari keluarga yang tidak mampu, kita bisa jadi presiden. Kita bisa jadi apa saja yang kita inginkan, asalkan kita bisa menggapai semua cita-cita kita dengan baik. Jadi Ibu harapkan kalian bisa belajar dengan baik, dengan rajin, tekun, dan disiplin, sehingga kalian bisa merubah kedudukan kalian atau status kalian gitu. Nah, itu faktor struktural. Beda dengan contohnya negara India. Negara India itu memiliki sistem kasta sehingga masyarakatnya tidak bebas untuk melakukan mobilitas sosialnya gitu. Dia ada kasta Brahmana, ada kasta Satria, Waisya, dan Sudra. Jadi dia bersistem kasta gitu. Kalau di Indonesia sistem masyarakatnya terbuka. Nah, maka dari itu anak-anak ya, tetap semangat belajar walaupun kita belajar secara virtual. Jangan dia jadikan alasan kalian untuk malas belajar gitu. Karena apa? Kalian itu adalah harapan bagi orang tua kalian gitu, dan kalian harus bisa menggapai cita-cita kalian setinggi-tingginya. Ya. Selanjutnya ada faktor individu. Di sini faktor individu adalah kualitas seseorang baik dituju dari segi tingkat pendidikan, penampilan maupun keterampilan pribadi. Faktor individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang mengalami pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Sebagai contohnya nih, ada dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Nah, hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Kalian dapat menemukan berbagai contoh perbedaan individu orang-orang di sekitar tempat tinggal kalian yang mempengaruhi peluang mereka mengalami mobilitas sosial ke atas. Jadi gitu anak-anak, kalian bisa berpindah kedudukan kalian atau status kalian tergantung dari individu kalian sendiri. Kalian punya tekad, tanggung jawab, dan disiplin ya. Kita menjadi anak yang benar-benar disiplin, bertanggung jawab ya, dan tekun atau giat. Karena diri kita sendiri yang dapat merubah segalanya, yang dapat merubah apa yang kita inginkan. Kamu memiliki cita-cita, maka kejarlah cita-cita itu. Belajarlah yang benar. Jangan terpengaruh, jangan mengikuti orang yang tidak baik gitu. Jangan ikutin teman, diajak main, ayo aja, tapi tugas kamu tidak dikerjakan, terbengkalai. Nah, itu termasuk faktor dalam diri kalian gitu. Kalian ingin merubah nggak diri kalian lebih baik? Kalian ingin sukses nggak nantinya ke depan? Nah, jadi diri kalian sendirilah yang dapat membawa kemana kalian arahnya. Itu pilihlah teman yang baik, pilihlah teman yang dapat membawa kamu ke jalan kesuksesan, bawa kamu ke yang hal-hal yang baik lah, yang rajin seperti itu. Jadi kamu ikut termotivasi untuk merubah untuk merubah diri kamu gitu agar lebih baik lagi. Tuh, Ibu minta nih, apalagi sekarang belajar secara online ya. Carilah teman yang ayo ngerjain bareng yuk tugas ini, ayo balap-balapan yuk tugas kamu udah selesai apa belum gitu. Bukan
balap-balapan dalam main game aja gitu, tapi dalam belajar pun boleh kalian bersaing dengan teman kalian, berpacu dengan teman kalian, biar ada motivasi kalian gitu. Selanjutnya ada faktor sosial, yaitu ketidakpuasan seseorang akan status sosialnya. Faktor sosial di sini setiap manusia pasti memiliki status sosial yang berbeda, dan kita pasti memiliki ketidakpuasan ya dari faktor sosial. Kamu tidak puas, status sosial lainnya, kamu kan sekarang seorang murid ya kan, nanti kalau kamu udah besar pasti kamu punya kayak, masa gini-gini aja sih gitu, masa selesai sekolah gini-gini aja, pasti pingin yang lebih wow ya kan, yang lebih keren, atau mau jadi pengusaha, atau mau jadi dokter, atau apapun lah yang kalian cita-citakan gitu. Nah, juga termasuk pendorong kalian untuk mau melakukan mobilitas. Lalu ada faktor ekonomi, ya kalian ekonomi. Kalau kalian ngerasa sekarang lagi sulit, pasti kalian ingin keluar dari kesulitan itu, ya enggak? Kalian ingin menjadi orang yang kalau mau beli makanan, mau beli barang yang kalian suka ada gitu kan, serba ada, serba kecukupan, mau beli mobil cukup duitnya, mau beli rumah cukup duitnya gitu. Itu namanya keadaan ekonomi. Jadi faktor ekonomi itulah yang membuat kamu mendorong diri kamu untuk merubah keadaan atau status sosial. Lalu ada faktor politik, ya, situasi atau keamanan. Nah, ini juga termasuk pendorongnya, ya, karena dapat mempengaruhi mobilitas sosial bagi warga negara. Kita pun sebagai bangsa Indonesia patut bersyukur ya, karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara aman dan damai, sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam membangun gitu. Jadi pada masa kondisi ini tertentu berbeda dengan situasi keadaan Indonesia pada zaman penjajahan ya. Pasti pada masa itu situasi politik dalam negeri tidak menentu. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia sehingga memilih perang baru, dan lalu adanya permasalahan yaitu pemberontakan juga terjadi yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurusi keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian gitu. Selanjutnya ada kemudahan akses pendidikan. Maksudnya apa? Kenapa bisa menjadi faktor pendorong? Ya karena pendidikan itu sangat penting. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperoleh. Sebaliknya, jika kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tidak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak, jadi pentinglah pendidikan itu penting, sangat penting. Jadi gue minta kalian tetap rajin belajar, karena pendidikan ini pun juga bisa merubah status kalian. Pendidikan kalian pun ya dapat merubah kedudukan kalian di lingkungan kalian. Ya itulah anak-anak faktor pendorong mobilitas sosial. Ada juga yaitu faktor penghambat. Yang pertama ada kemiskinan, di mana kemiskinan dapat membatasi mobilitas sosial, karena bagi masyarakat miskin mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sulit. Salah satu penyebabnya yaitu kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Sekali lagi gue bilang, pendidikan itu sangat penting, apalagi sekarang ya. Ini sudah masuk dalam pasar bebas, di mana warga asing bisa bekerja di Indonesia dan sebaliknya. Persaingan kalian semakin sengit nanti jika kalian sudah besar, di SMP, SMA. Nah, kalian pun, ibu harapkan kalian bisa melanjutkan pendidikan berikutnya gitu ya. Kalau pendidikan kalian hanya SMP atau SMA, kalian nanti susah mendapatkan pekerjaannya gitu, kan pekerjaan. Jadi ibu minta kalian untuk tetap semangat belajar ya, sehingga kalian dapat mendorong mobilitas kalian agar ke arah yang lebih baik. Lalu ada diskriminasi di sini berarti adanya pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, golongan ya.
pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pendidikan. Masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Jadi pada masa penjajahan di situ ada diskriminasi ya, perbedaan yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Nah, itu juga menjadikan penghambat. Namun kalau untuk sekarang sepertinya tidak ya, tidak ada diskriminasi. Kita pun bisa bebas sekolah di mana aja, belajar di mana aja, asalkan dengan tekad dan giat dalam belajar. Lalu ada perbedaan jenis kelamin. Nah, ini bisa menghambat mobilitas sosial. Mungkin ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Tapi untuk sekarang di Indonesia seperti tidak ada perbedaan jenis kelamin lagi ya. Kalau zaman dulu ada lagi masa penjajahan. Jadi anak perempuan tidak boleh bersekolah, ya kan? Hanya anak laki-laki saja. Namun ternyata sekarang ya mau perempuan mau laki-laki bisa bersekolah, bisa menjadi presiden, bisa memimpin sebuah perusahaan gitu. Tidak ada perbedaannya. Yang hanya membedakan kita adalah tekad dan kemauan kita gitu. Kalau kalian punya tekad yang sangat tinggi, insya Allah kalian pun bisa merubah kedudukan kalian. Ya anak-anak, itulah pemaparan materi tentang mobilitas sosial ya. Materi berikutnya yang akan Ibu paparkan di video berikutnya yaitu saluran dan dampak mobilitas sosial. Itulah pemaparan dari Ibu, semoga kalian dapat memahaminya. Dan inilah tugas untuk materi hari ini, di mana kalian diminta mencari contoh tokoh atau biografi tokoh yang mengalami mobilitas sosial. Nah, mobilitasnya bisa vertikal, tadi ke atas atau ke bawah, maupun mobilitas horizontal. Dan jelaskan faktor seseorang tersebut dapat mengalami mobilitas sosial. Jadi kalian jelaskan faktornya apa sih, kenapa orang itu bisa berubah, atau kenapa orang itu bisa berpindah kedudukannya atau tingkat status sosialnya, itu kenapa, kalian jelaskan. Nah, tugas dibuat dalam bentuk makalah ya, jadi soft file atau Word, berbentuk Word. File diberi nama dan kelas, tidak perlu di print, kalian cukup kirimkan ke email ya, emailnya tuh belajar-ips78@gmail.com, tuliskan nama dan kelas ya. Ntar kan kalau kalian kirim email itu biasanya suka ada subjek ya, kalian tulis subjeknya itu nama dan kelas serta tugas IPS tanggal sekarang. Terus tugas paling lambat hari Senin pukul 11 ya, Ibu tunggu, jangan sampai telat, kerjakan tepat waktu, karena penilaian ketepatan waktu pun juga akan Ibu nilai. Nah, di sini penilaian yang akan Ibu nilai ketepatan. Jadi maksudnya menjelaskan atau memaparkan jawabannya. Analisis kamu benar apa tidak? Ceritanya sesuai apa tidak ya? Ya, kesesuaian isi dengan materi sesuai nggak nih? Contoh yang kalian berikan, cerita biografi yang kalian berikan sesuai nggak dengan materi yang diajarkan? Nah, kedisiplinan mengirimkan tugas. Baik anak-anak ya, itulah anak-anak tugas dan materi yang telah Ibu paparkan. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ibu paparkan hari ini. Dan jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa hubungi Ibu melalui WA secara japri. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Kita ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.